Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, selalu tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya, baik di dalam ruangan ataupun juga di luar ruangan. Dan mudah-mudahan kalian semuanya selalu menjaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatannya dengan situasi kondisi yang seperti ini. Dan satu lagi, mudah-mudahan kalian semuanya selalu mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Di video berbagi cerita kali ini, saya mau berbagi pengalaman yang sudah pernah saya alami ketika beberapa tahun yang lalu. Ini sekitar tahun 2013 yang lalu. Ini terjadi dan pernah saya alami ketika saya masih bekerja di salah satu radio tertua yang ada di kabupaten kota saya, dan termasuk radio terkenal, terfavorit yang ada di kabupaten kota saya. Waktu itu saya sebagai seorang announcer atau penyiar sekaligus juga marketing di radio tersebut. Nah, saya mau menceritakan hal-hal yang memang di luar nalar manusia, atau istilahnya ada sosok gaib di bangunan radio tersebut. Ini dialami sama saya dan juga sama teman saya. Dan memang di radio tersebut kalau hal-hal yang seperti itu banyak. Terus juga ketambah bangunannya juga besar, 3 lantai. Dan tempat saya bersiaran itu di lantai 2. Tempat saya tidur di lantai paling atas, lantai 3. Memang lumayan cukup besar bangunannya. Dan saya juga pernah ditakut-takuti sama rekan kerja saya, karena saya setiap hari kebagian siaran malam dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Kalian bisa membayangkan saya sendiri di ruang siaran ditemani dengan 3 komputer yang harus saya pegang, mixer, juga mic. Saya sendiri bersiaran, operator, sekaligus saya harus bersua di udara, menghibur para pendengar. Dan kalau kebagian malam di studio itu cuman berdua, keamanan dan juga saya. Keamanan yang bagian memantau ke lantai 3, lantai 2, ke belakang bangunan, terus ke depan, yang mengecek semua yang berada di bangunan tersebut. Termasuk ketika saya bersiaran, suka mengecek ke ruang siaran. Dan bahkan saya pernah kaget beberapa kali, bahkan sering, ketika saya break berbicara di udara, terus
Saya lagi pegang komputer, lagi lihat-lihat media sosial, tiba-tiba datang seseorang. Ternyata si Abah, ya, yang bagian keamanan di malam hari. Jadi si Abah ini kayak termasuk kuncen lah di situ tiap malam. Dan termasuk saya kuncen di radio tersebut. Saya hampir berapa tahun ya? Hampir 5 tahun saya bermalam di situ karena kebagian siaran malam. Jadi terpaksa saya harus bermalam di situ. Saya punya kamar sendiri. Terus ketika saya masih training juga, saya tidur di situ sendirian. Gitu kan. Karena saya tidak tidak memikirkan hal-hal yang dianggap mistis, tapi saya anggap saya di sini bekerja, saya di sini menjalankan tugas dan lain sebagainya. Karena selain bangunan besar, ya hal-hal yang seperti itu banyak lah di tempat saya bekerja dulu sebagai penyiar. Ya memang saya ditakut-takuti karena kan di dapur itu ada tangga yang menuju ke lantai 3. Nah, di tangganya itu katanya ada sesosok perempuan yang duduk di situ kalau setiap malam itu selalu melihat ke bawah. Kalau saya lagi misalnya masak mie atau menyeduh kopi, katanya suka melihat ke dapur ke bawah karena tangga itu pas di dapur. Katanya di situ ada sosok perempuan yang duduk di situ setiap hari karena diamnya di situ, tidak mau pindah. Katanya seperti itu. Tapi ya saya anggap itu ya anggap teman aja lah ya. Kita berbeda dimensi, ya anggap tidak boleh saling saling mengganggu lah. Saya tidak mengganggu dia, dia juga tidak mengganggu saya. Dan bahkan kalau memang si perempuan itu diam di tangga itu, berarti saya kan di lantai 3 tuh tidur. Berarti tiap hari saya melewati si perempuan ini dong. Ya tapi saya tidak berpikir ke situ sih. Karena kalau sudah beres siaran kan ngantuk banget, sudah tidak ingat apa-apa, ingatnya ingin tidur gitu kan. Ingin tidur aja, langsung tidur. Udah beres siaran, langsung tidur. Dan bahkan saya harus ke belakang mematikan pemancar sesudah beres siaran. Bahkan di belakang itu ada beberapa pohon pisang. Ya katanya di pohon pisang itu ya ada yang berdiri katanya seperti itu. Ya saya mah suka nggak berpikir ke sana sih waktu itu. Saya udah beres siaran, matiin pemancar, terus langsung ke lantai 3 tidur. Udah gitu aja, gak ingat lagi. Nanti bangun lagi jam 4, saya harus menyalakan lagi pemancar, saya harus siaran lagi di acaranya tentang agama Islam. Jadi di situ ada penceramah nanti kalau sudah beres sholat subuh yang mengisi siraman rohani di pagi hari sampai jam 6 pagi. Nah, ini kejadian yang pernah saya alami, ini real, ini benar-benar nyata. Teman saya juga ngerasakan kejadian itu.
Waktu itu ya teman saya kan masih kuliah, saya sudah masuk ke radio tersebut. Teman saya masih kuliah, saya ajak teman saya main ke radio, kata saya begitu. Kebetulan dia mau. Terus kita janjian dan kita ada acara dulu. Waktu itu kita ada acara dulu, keluar mencari tempat gitu kan. Ya saya main motor-motoran lah sama dia berdua. Setelah motor-motoran, terus menjelang sore hari dan mau ke maghrib, lalu kita mampir ke radio karena kebetulan saya malam ada siaran. Itu pas mau maghrib, kita sudah capek keliling-keliling pakai motor, sudah lelah, lalu masuk ke radio karena capek banget tuh ya, capek banget. Dan yang terjadi, kita merasakan sesuatu yang aneh gitu kan. Sesuatu yang aneh ketika kita masuk ke lantai 1, lalu naik ke lantai 2. Di situ ada di situ ada tempat duduk, ruang tamu di lantai 2. Kita duduk dulu di situ karena kita lelah. Kita istirahat terlebih dahulu di ruang tamu tersebut.